Baik, perkenalkan, nama saya Bertrand Ivan Mazega dengan NIM 22024-147 dari kelompok 6 kelas 5-7. Di sini kami kelompok 6 ada 4 orang dengan Chilson Masela, Valen Lawrence, Bertrand Ivan Mazega, dan Ece Kopakpahan. Materi pertama adalah forward dan backward chaining. Di sini adalah bagaimana mesin inferensi beroperasi melalui siklus prosedur pencocokan dan pengeksekusian. Dapat dilihat jika di dalam database terdapat fakta A adalah X dan fakta B adalah Y, maka mereka saling match dengan knowledge base yang dimana ada rule if A is X kemudian B is Y. Di sini ada beberapa tabel yang dimana untuk forward chaining yang di cycle 1 di sini ada database A B C D E, dan kemudian di knowledge page ada daftar yang menyesuaikan dengan database. Di sini ada data yang ditambahkan, yakni data X untuk ditambahkan ke dalam database, yang dimana mesin knowledge page akan mencocokkan jika X tersebut ada dan saling match dengan di database, maka dia akan dimasukkan di database. Begitu juga dengan nilai L, yang mana database C cocok dengan atau match dengan knowledge page L. Kemudian yang di cycle 2 sama seperti di cycle 1, dia akan knowledge base akan memeriksa terlebih dahulu apakah database tersebut ada, dan jika ada maka dia akan memasukkan data yang ada di knowledge base. Kemudian untuk contoh forward chaining, aturan pertama, jika pasien mengalami sakit tenggorokan dan mencurigai adanya infeksi bakteri, maka pasien menderita radang tenggorokan. Aturan kedua, jika suhu pasien lebih dari 100 derajat Fahrenheit atau 37,8 derajat Celcius, maka pasien mengalami demam. Aturan ketiga, jika pasien telah sakit lebih dari 1 bulan dan pasien mengalami demam, maka kita mencurigai adanya infeksi bakteri. Di sini ada penjelasannya. Siklus pertama, aturan kedua benar, yang dimana suhu pasien lebih dari 100 derajat Fahrenheit. Sini dapat dilihat di database. Dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami demam. Kemudian siklus kedua, aturan ketiga benar, yang mana aturan ketiga adalah pasien telah sakit lebih dari 1 bulan. Dapat dilihat di sini pasien sudah sakit selama 2 bulan. Dan yang terakhir adalah siklus 3, aturan pertama benar, pasien yang ada di database, pasien mengalami sakit tenggorokan, dan disimpulkan bahwa pasien mengalami radang tenggorokan. Demikian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Valen Lawrence dengan NIM 22024-150 dari kelas 5-7. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sini saya akan menjelaskan mengenai backward chaining berbasis tujuan. Backward chaining berbasis tujuan yang pertama itu pendekatan berbasis tujuan berupa membuktikan tujuan spesifik. Kemudian dimulai dengan bekerja mundur dari sebuah kesimpulan, lalu mencoba menemukan serangkaian kondisi yang mendukung kesimpulan tersebut. Selanjutnya, proses ini dimulai dengan menetapkan tujuan utama yang kemudian dipecah menjadi sub-tujuan. Langkah-langkah ini terus dilakukan hingga tujuan utama terbukti atau terbantahkan, atau hingga tidak ada lagi kecocokan yang ditemukan. Backward chaining adalah metode penalaran yang berfokus pada tujuan. Dalam backward chaining, sistem pakar sudah memiliki tujuan atau solusi yang diharapkan, dan mesin inferensi akan mencoba menemukan bukti untuk membuktikan solusi tersebut. Selanjutnya, langkah pertama adalah mencari aturan-aturan dalam basis pengetahuan yang mungkin mengarah pada solusi yang diinginkan. Selanjutnya, aturan-aturan tersebut harus memiliki tujuan di bagian 10 atau aksi. Jika aturan yang sesuai ditemukan dan bagian if atau kondisi cocok,
dengan data yang ada dalam basis data, maka aturan tersebut akan dijalankan dan tujuan dianggap terbukti. Namun, hal ini jarang terjadi dalam praktik. Mesin inferensi kemudian menunda aturan yang sedang diproses, atau aturan ini disebut ditumpuk atau stacked. Selanjutnya, mesin menetapkan tujuan baru yaitu subtujuan untuk membuktikan bagian if dari aturan tersebut. Selanjutnya, basis pengetahuan kembali diperiksa untuk mencari aturan lain yang bisa membuktikan subtujuan tersebut. Dan proses menumpuk aturan ini terus berulang hingga tidak ada lagi aturan yang ditemukan dalam basis pengetahuan untuk membuktikan subtujuan yang sedang diproses. Masuk kepada contoh 1, backward chaining. Di sini terdapat pas 1 dan pas 6. Di pas 1 ini goalnya atau tujuan kita yaitu Z. Pada database kita terdapat A, B, C, D, dan E. Dan pada knowledge base atau basis pengetahuan kita terdapat 6 basis pengetahuan yaitu Y dan D sama dengan Z. Dan yang kedua X sama X dan B dan E sama dengan Y atau menuju ke Y. Selanjutnya A menuju ke X, C, selanjutnya lagi C menuju ke O, selanjutnya L dan M menuju ke N. Nah, di sini tujuan kita yaitu Z. Jadi yang cocok itu yaitu basis pengetahuan yang pertama. Jadi kita mengambil basis pengetahuan yang pertama pada pas 1. Selanjutnya pada pas 2 terdapat database A, B, C, D, dan E dan juga database yang masih tanda tanya. Pada basis pengetahuan kita atau knowledge base kita dapat 6 basis pengetahuan, dan yang kita cari yaitu subgoalnya atau tujuan kita itu Y. Nah, di sini basis pengetahuan yang cocok yaitu yang kedua, yang X dan B dan E menuju ke Y. Jadi kita akan mengambilnya menuju ke database, menuju ke luar dan menuju ke database. Selanjutnya pada pas 3 itu subgoalnya yaitu X, dan pada database kita terdapat database A, B, C, D, dan E seperti database yang ada pada pas 2 dan pas 1. Pada basis pengetahuan kita terdapat 6 juga, sama seperti yang ada di pas 2 dan pas 1. Dan di sini karena subgoalnya X, jadi kita juga mengambil A menuju ke X atau basis pengetahuan yang ketiga. Selanjutnya pas 4 itu database-nya yaitu A, B, C, D, dan E, dan juga ada X. Di sini subgoal yang kita cari X, makanya pada database terdapat database X. Pada pas 4 ini juga lakukan pencocokan dan pengeksekusian untuk membawa X ke database. Selanjutnya pas yang kelima yaitu lanjutan dari pas keempat tadi. Di sini subgoalnya yaitu Y. Pada database terdapat A, B, C, D, E, X. Database yang sudah dicocokkan tadi atau dieksekusi tadi. Selanjutnya juga ada database baru yaitu Y. Y ini dapat dari pencocokan pengeksekusian dari basis pengetahuan yang kedua, yaitu X dan B dan E yang menuju ke Y. Karena yang kita cari subgoalnya itu Y, kita melakukan match atau pencocokan dan fire atau pengeksekusian. Selanjutnya pada pas ke-6 database-nya itu A, B, C, D, E, X, dan Y, dan juga terdapat Z. Z ini adalah hasil dari pencocokan dan pengeksekusian pada knowledge base atau basis pengetahuan ke database. Karena mengapa Z? Karena tujuan kita itu atau goal kita yaitu Z. Selanjutnya contoh 2 backward chaining. Itu ada aturan pertama. Jika pasien memiliki sakit tenggorokan dan dicurigai adanya infeksi bakteri, maka pasien menderita radang tenggorokan atau strep throat. Aturan kedua, jika suhu tubuh pasien lebih dari 100 derajat Fahrenheit atau 37,8 derajat Celcius, maka pasien demam. Selanjutnya aturan yang ketiga, jika pasien sudah sakit lebih dari 1 bulan
pasien mengalami demam, maka kita mencurigai adanya infeksi bakteri. Mulai dengan serangkaian fakta yang sama. Suhu tubuh pasien itu sama dengan 102 derajat Fahrenheit atau 38,9 derajat Celcius. Pasien sudah sakit selama 2 bulan. Selanjutnya lagi, pasien memiliki sakit tenggorokan. Namun, hal ini mulai dengan tujuan pasien menderita radang tenggorokan atau strep throat, dan coba buktikan hal ini berdasarkan aturan-aturan dan fakta yang ada. Selanjutnya, perbandingan antara forward dan backward chaining. Jika seorang pakar pertama-tama perlu mengumpulkan informasi, kemudian mencoba menyimpulkan apapun yang dapat disimpulkan dari informasi tersebut, maka pilih mesin inferensi forward chaining. Namun, jika pakar memulai dengan solusi hipotesis dan kemudian mencoba menemukan fakta untuk membuktikannya, maka pilihlah mesin inferensi backward chaining. Ini forward chaining, keuntungannya itu kita dapat bekerja dengan baik ketika masalah secara alami dimulai. Di sini forward chaining, keuntungannya itu bekerja dengan baik ketika masalah secara alami dimulai dengan pengumpulan informasi, dan juga cocok untuk perencanaan, kontrol, dan pemantauan. Kurangannya yaitu sulit untuk mengenali apakah beberapa bukti lebih penting daripada yang lain, dan juga dapat mengajukan pertanyaan yang tidak terkait. Di sini untuk backward chaining, keuntungannya yaitu yang pertama tetap terfokus pada tujuan, dan selanjutnya menghasilkan serangkaian pertanyaan yang relevan, dan juga baik untuk diagnosis. Kekurangannya yaitu akan terus mengikuti satu jalur penularan meskipun seharusnya beralih ke yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saat ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Johnson Marcella dari kelas 5-7 dengan NIM 2024144. Saat ini saya akan melanjutkan dengan materi teknik pencarian. Teknik pencarian. Teknik pencarian adalah metode yang digunakan untuk menemukan solusi atau mencapai tujuan tertentu dalam kelompok pencarian yang mungkin kompleks dan besar. Teknik ini mencakup berbagai algoritma dan strategi untuk mengeksplorasi kemungkinan solusi dengan cara yang efisien. Ada beberapa teknik pencarian. Yang pertama, teknik depth first search, teknik breadth first search, dan juga teknik best first search. Yang pertama, teknik depth first search. Teknik ini adalah algoritma pencarian yang menjelajahi pohon atau graf dengan cara mengikuti satu cabang hingga kedalaman maksimum sebelum kembali dan menjelajahi cabang lain. Ini dilakukan dengan menggunakan struktur data seperti tumpukan stack untuk menyimpan simpul yang akan dieksplorasi. Keuntungan dari teknik ini adalah penggunaan memori yang rendah. DFS menggunakan lebih sedikit memori dibandingkan metode pencarian luas, karena hanya menyimpan jalur yang sedang dieksplorasi dalam tumpukan. Kekurangan dari teknik ini adalah tidak menjamin temuan solusi terpendek. Algoritma ini tidak menjamin bahwa solusi yang ditemukan adalah solusi terpendek, karena fokusnya pada eksplorasi yang mendalam. DFS sering digunakan dalam aplikasi seperti pemecahan teka-teki, pengelolaan navigasi dalam permainan, dan pencarian struktur data seperti pohon binar. Kemudian ini adalah contoh graf dari teknik depth first search. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hendro Kepakuan dengan NIM 220-24146. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, teknik breadth first search. Breadth first search atau BFS adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menjelajahi simpul dan pohon atau graf. Algoritma ini mulai dari simpul akar atau simpul awal dan secara sistematis mengunjungi semua simpul pada tingkat yang sama sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. BFS menggunakan struktur data antrian untuk menyimpulkan simpul yang akan dieksplorasi. Selebihnya,
sederhana dan mudah dipahami. Implementasinya relatif sederhana dan intuitif, membuatnya mudah untuk dipahami dan diterapkan. Kekurangan, waktu eksekusi. Dalam graf yang sangat besar atau mendalam, BFS dapat menjadi lambat karena harus menjelajahi semua simpul pada tingkat yang sama sebelum melanjutkan. BFS sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pencarian jalur dalam permainan, analisis jaringan, dan algoritma rekomendasi. Berikut adalah simpul dari diagram teknik breadth first search. Teknik best first search adalah algoritma pencarian yang mengeksplorasi simpul-simpul dalam ruangan pencarian berdasarkan kriteria tertentu, yaitu biaya atau nilai dari simpul tersebut. Algoritma ini menggunakan fungsi evaluasi untuk menentukan simpul mana yang dianggap paling menjanjikan untuk dieksplorasi terlebih dahulu. Metode ini sering digunakan dalam masalah optimasi dan perencanaan. Kelebihan, efisiensi, memungkinkan pencarian yang lebih cepat dibandingkan dengan pencarian mendalam atau luas karena fokus pada jalur yang lebih menjanjikan. Kekurangan, bergantung pada heuristik. Kinerja sangat tergantung pada kualitas heuristik yang digunakan. Heuristik yang buruk dapat mengarah pada pencarian yang tidak efisien. Best first search sering dijadikan dasar bagi algoritma lain, seperti A, yang mengatasi beberapa kekurangan tersebut dengan menggabungkan heuristik dan biaya yang sudah ada. Berikut adalah diagram dari teknik best first search. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.